kamu masih memilih presiden berdasarkan latar belakang agama, suku, atau bahkan gender? Kayaknya hal ini sudah harus kita tinggalkan. Alasannya karena isu politik identitas merupakan sarana yang mudah digunakan oleh para elit untuk mendulang suara. Hal ini nantinya akan menguntungkan para calon presiden yang maju tidak berdasarkan prestasi. Oleh karena itu, alangkah lebih baik jika kita melihat rekam jejak atau program dalam memilih seorang presiden. Namun nyatanya, berdasarkan data yang dimuat oleh Arus Survei Indonesia yang dilakukan pada 12-18 Agustus 2022 terhadap 1.200 orang di 34 provinsi disurvei mengenai preferensi pemilih di Indonesia dan menghasilkan data sebagai berikut. Hasil survei kemudian menunjukkan bahwa latar belakang agama, gender, dan suku masih menjadi faktor yang mempengaruhi seseorang dalam memilih seorang presiden. Kuatnya pengaruh identitas dalam mempengaruhi pilihan politik juga didukung oleh beberapa temuan lain selama berjalannya Pilpres. Hasil survei yang dilakukan oleh Laboratorium Big Data Analytics Visipol UGM pada tahun 2022 menunjukkan bahwa selama pelaksanaan Pilpres tahun 2019, Paslon 1 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin mendapatkan total 4.993 isu negatif yang berbau sara di Twitter, sementara paslon kedua Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mendapatkan total 1.995 isu negatif yang berbau sara di Twitter. Maraknya penggunaan isu sara telah mewarnai pelaksanaan Pilpres tahun 2019. Fakta ini menandakan bahwa isu sara, khususnya suku, agama, dan gender, masih sangat berpotensi untuk digunakan kembali pada pemilihan presiden tahun 2024 mendatang. Tujuannya sebenarnya sederhana, yaitu dengan cepat mempengaruhi pilihan politik yang beragam dari kelompok masyarakat, terlebih anak muda. Untuk memvalidasi hasil survei tersebut, kelompok kami akhirnya melakukan survei lapangan yang dilakukan di tempat CFD wilayah Tamrin untuk bertanya langsung kepada para pemuda yang sedang berakhir pekan mengenai preferensi politik untuk memilih presiden di tahun 2024 nanti. Presiden yang ideal itu yang seperti apa? Yang peduli sama rakyatnya, nggak pentingin negara sendiri doang, tapi rakyatnya juga dibantu-bantu, itu aja sih. Presiden yang beri perhatian lebih kepada warganya. Oke, yang bertanggung jawab terhadap warganya. Buat presiden yang terbaik aja deh. Kriterianya sih pemimpin yang bertanggung jawab atas omongannya, terus bisa menghasilkan dampak yang baik buat masyarakat, gitu-gitu sih. Apa sih yang jadi pertimbangan kakak untuk memilih presiden di 2024 nanti? Mungkin berdasarkan agama kali ya. Soalnya kan rata-rata Indonesia itu kan beragama Muslim paling banyak. Jadi kan itu juga berpacu untuk kayak ketentraman negara. Mungkin kalau presidennya juga satu tujuan. Kan banyak tuh kayak dikaitin dengan agama, ini agama apapun itu dikaitin pasti dengan agama. Kayak gitu aja sih. Itu sih yang nggak penting ya. Semua agama mengajarkan kebaikan ya, jadi kayaknya enggak deh. Apakah presiden nanti harus Islam atau enggak? Ya, Kenapa? karena mayoritas warganya kan warga Indonesia itu kan Islam. Jadi dan seorang pemimpin itu sebelum memimpin masyarakatnya kan juga harus bisa memimpin dirinya sendiri. Gitu. Kalau bisa mah Islam aja lah. Faktor gender, misal presiden harus laki-laki, itu juga penting atau enggak? Itu juga nggak penting, kan tergantung karakter orangnya juga. Semua orang bisa jadi pemimpin. Sebenarnya mana aja asalkan dia itu kayak 100% kayak memahami negaranya sendiri gitu. Maupun cewek cowok itu nggak masalah sih. Kayak gitu. Cewek sama cowok kan sama aja sebenarnya ya, itu sih. Kalau bisa yang laki-laki lah. Oke, berarti sesuai dengan kelompok masnya ya semuanya. Kalau dari faktor kesukuan itu penting nggak sih Kak, menurut Kakak? Misalnya presiden itu harus orang Jawa atau apa? Kalau itu sih aku nggak setuju, ya nggak penting. Soalnya kan karakter presiden tuh tercipta dari diri sendiri kan, dari sifat sendiri. Jadi itu suku gitu nggak pengaruh. Enggak sih, kalau dari suku mah suku mana aja kalau menurut aku ya. Semuanya bisa sih. Menurut saya pribadi sih nggak penting sih, yang penting tuh sifatnya, karakternya gitu sih. Kenapa? Ya kan Indonesia berbeda-beda tetap satu jua. Ya kalau bisa mah suku Betawi aja lah presiden.
Berdasarkan wawancara tersebut, mayoritas narasumber pemilih muda menggambarkan bahwa presiden yang ideal versi mereka adalah sosok yang peduli terhadap rakyat dan juga bertanggung jawab. Namun, agama masih menjadi faktor penting yang dipertimbangkan pula dalam memilih presiden. Sebesar 40% narasumber mengaku bahwa mereka akan memilih presiden berdasarkan agamanya. Sedangkan, hanya sebesar 20% narasumber yang masih mempertimbangkan faktor gender dan suku dalam memilih presiden. Pertanyaannya lantas, dengan kebebasan yang ada, memangnya harus presiden identik dengan identitas tertentu? Jawabannya jelas tidak, karena menurut pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, dari 20 syarat mencalonkan diri sebagai presiden maupun wakil presiden, tidak ada satupun peraturan yang menyinggung mengenai suku, agama, maupun jenis kelamin. Sebenarnya sih sah-sah aja untuk memilih preferensi pribadi berdasarkan agama, gender, ataupun suku. Tapi penting untuk diketahui dan diingat bahwa kurang bijak jika menjadikannya sebagai sebuah prioritas. Jangan sampai mengorbankan masa depan diri sendiri dan juga negara hanya dengan memilih calon presiden karena kesamaan identitas. Daripada hanya merujuk ke isu identitas, yuk kita lihat program dan track record para calon presiden. Tujuannya adalah demi mendapatkan pemimpin yang berpengalaman, konsisten, dan juga siap memimpin negara melalui program-program yang mensejahterakan masyarakat luas pastinya. So, don't judge a book by its cover. Atas adanya bimbingan yang berlangsung selama kelas magang politik Visip UI tahun 2022, kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih untuk Mbak Reni selaku dosen pengampu magang politik dan juga jajaran asisten dosen yang selalu memberikan arahan dan masukan. Terima kasih sudah menonton.